Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Iya, iya. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan Assalamualaikum teman-teman. Ya, permasalahan ramainya ya seorang remaja dengan Kang Deddy Mulyadi ini nampaknya masih terus berlanjut. Ya, selain fakta baru yang telah dibongkar netizen bahwasanya remaja ini yang mendebat Kang Deddy Mulyadi itu ya ternyata rupanya merupakan seorang mantan artis ya, dan pernah juga sempat main film di salah satu ya sinetron di ya pertelevisian negeri ini. Ya, juga netizen ini membongkar ternyata Aura Cinta ini atau remaja ini itu juga pernah melakukan ya promosi judul, teman-teman. Ya, di salah satu iklan yang pernah lewat tuh. Dan ini sangat menarik untuk kita simak, teman-teman. Apalagi ya, ternyata saya mendapati ternyata ada oknum-oknum dari pihak KPAI ini justru menyerang dan menyoroti Kang Deddy Mulyadi terkait ya perdebatan ya diskusi beberapa waktu yang lalu yang sempat viral sampai saat ini, teman-teman. Dan akhirnya Kang Deddy Mulyadi ini ya membalas ya atau merespon terkait ya serangan yang diberikan oleh pihak KPAI kepada sosok Kang Deddy Mulyadi. Dan coba kita lihat videonya seperti apa ya, lalu kita lihat, kita bongkar fakta yang sebenarnya, latar belakang dari remaja ini itu dari mana sebenarnya, teman-teman. Apakah memang benar-benar orang miskin atau sebenarnya orang mampu? Atau orang nggak mampu sebenarnya tetapi gayanya saja yang sok mampu, sok kaya, teman-teman. Ya. Dan coba langsung saja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum, Wilujeng Enjing, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampurasun, wargi Jabar semoga dalam keadaan sehat, bersemangat untuk terus membuat aktivitas diri, mendorong lingkungan kita lebih baik. Ya. Karena ancaman lingkungan adalah ancaman yang terberat saat ini. Betul Sampah ya. yang menggunung, sungai yang kotor, udara yang tercemar, gunung yang dibabat, rawa-rawa yang diuruk, laut yang mengalami abrasi. Inilah problem kita hari ini. Semoga sedikit demi sedikit saya bisa mendorong untuk melakukan perbaikan, mendorong spirit-spirit baru agar kita kembali ke alam, yang pada akhirnya kita termasuk orang yang mensyukuri atas apa yang Allah ciptakan. Iya. Yang kedua, perlu dipahami oleh semua bahwa dialog saya dengan Aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Iya, iya. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Kemudian berikutnya adalah bahwa problem remaja hari ini itu sudah menjadi problem akut, bahkan mengerikan. Tindakan-tindakannya sudah menjurus pada kriminal, walaupun mereka yang di bawah umur tidak bisa diperlakukan sebagaimana tindakan kriminal yang lain yang sudah dewasa. Iya. Salah satu contoh di sebuah daerah, ada 2 orang anak SMP yang tega menghabisi kakeknya gara-gara Astagfirullah. dilarang pakai motor keluar jam 11 malam. Kebiasaannya dia main Mobile Legend sampai jam 4 dini hari karena mendapat fasilitas wifi gratis di sebuah areal taman. Ini adalah fakta. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan yang lebih nyata, bukan hanya diskusi, bukan hanya wacana. Iya. Kalau enggak, saudara-saudara kita akan mengalami penyesalan karena anak-anaknya masuk dalam wilayah keterpurukan. Jejak digital remaja bernama Aura Cinta yang lagi viral karena berani debat dengan Gubernur Deddy Mulyadi tengah jadi sorotan. Usut punya usut, Aura ternyata sering warawiri di televisi hingga platform media sosial tanpa disadari publik. Belakangan, netizen pun menguliti jejak digital Dari aura Aura yang wajahnya ramai saya sudah kelihatan, diperbincangkan. teman-teman, bahwa Hal orang itu ini lantaran sebenarnya Aura bukan orang menentang miskin, berbagi kebijakan tapi dari nggak Deddy punya Mulyadi. miskin. Seperti diketahui,
Aura Cinta diundang Deddy Mulyadi bersama Tuh ya, warga bisa kita Bekasi lihat. Ini lainnya akun yang terkena sosmednya dampak ya. penggusuran rumah di Bantaran Kali beberapa waktu lalu. Rupanya rumah Aura yang terletak di Atau Bantaran mungkin Kali sebenarnya itu orang digusur miskin tim Deddy tetapi Mulyadi. gayanya saja Hal tersebut teman-teman sontak ya, membuat yang Aura sok marah hingga membuat video kaya. protes akan kebijakan Deddy tersebut. Menanggapi hal tersebut, Deddy Mulyadi pun mendebat Aura saat bertatap muka langsung. Namun bukan membahas soal penggusuran, Deddy Mulyadi tertarik saat Aura ikut memprotes kebijakan pelarangan wisuda dan perpisahan di seluruh sekolah di Jabar. Aura ngotot meminta Deddy seharusnya tidak melarang para siswa mengadakan wisuda dan perpisahan karena katanya tak semua anak berkesempatan untuk kuliah. Lalu Kang Deddy membalas perkataan Aura dengan menyebut bahwa jika memang benar miskin, sang anak harusnya jangan berlagak sok kaya. Bukan remaja biasa, Aura nyatanya kerap mengikuti kegiatan syuting sinetron, iklan hingga acara hiburan. Tuh Hal kan? itu terlihat dari Ini. akun Instagram miliknya. Aura membagikan beberapa cuplikan saat ia muncul di sinetron sebagai Nih figuran. juga. Ya Aura pantas bahkan kayak nggak juga asing pernah gitu ya muncul di mukanya program ya. TV ajang pencarian jodoh. Public speakingnya juga lancar. Ya, entah ya apakah di balik ini ada memang orang, ada oknum-oknum tertentu yang menyuruh ya remaja ini ngomong seperti itu, kritik Kang Deddy Mulyadi, atau enggak sama sekali ya, wallahualam kalau soal itu teman-teman. Namun dalam acara tersebut, Aura memperkenalkan diri sebagai lady, wanita dewasa berusia 22 tahun. Sedangkan kepada Deddy Mulyadi tempo hari, Aura mengakui dirinya baru saja lulus SMA yang diperkirakan usianya baru dewasa, 18 22 atau 19 tahun. Bukan cuma tampil di acara hiburan TV, Aura ternyata juga pernah membintangi iklan pinjol. Fakta tersebut diungkap netizen di media sosial yang membagikan Ini kan? tangkapan layar saat Aura Cuplikan. muncul di iklan pinjol. Kemudian yang menjadi sorotan lainnya adalah ternyata Aura memiliki ponsel yang diduga bermerek iPhone. Ini ya teman-teman, netizen ini heboh teman-teman ya. Dikiranya remaja ini tuh pakai iPhone. Ternyata setelah kami pribadi yang mengecek, ya kalau kami ini rasa diduga kuat ya, bukan merek iPhone tetapi merek yang lain. Karena ini ada titik putihnya di sini teman-teman. Bisa lihat ya. Di kamera yang ketiganya ini ada titik putihnya. Ya, kalau nggak salah merek HP lain lah. Ya, merek HP Cina. Dirinya terlihat membawa ponsel itu saat hendak mengambil foto Kang Deddy setelah acara debat selesai. Jadi jangan hanya berpikir, Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja. Tapi yang lain banyak yang berat. Maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimin aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semua itu berarti senang Pak. Adil. Saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak akan bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Saya bilang kamu pengen acara wisuda, pengen acara perpisahan, bikin aja teman-teman kamu kumpulin OSIS, Pramuka, Paskibra, organisasi, silahkan aja bikin, tapi di luar ketentuan sekolah. Nggak boleh ada pungutan di sekolah. Kenapa? Nanti yang dibulinya kepala sekolah, dilapor-laporinnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu ngikutin keinginan siswa. Saya sudah bertemu kepala sekolah yang dia mengeluh, Pak, kalau tidak dilaksanakan anak-anaknya protes sama saya. Tapi ketika saya laksanakan, saya diperiksa. Di sekolahnya sampai bikin band 150 juta dari Jakarta. Nah pertanyaannya adalah, nih yang lain, ibu semuanya punya 1,5 juta untuk perpisahan? Enggak. Tidak Pak, hari-hari ini cukup buat makan aja Jadi susah Pak. speak up itu juga harus mewakili warga kebanyakan. Ini gubernurnya lagi bela rakyat, biar rakyat nggak pada susah. Ini pengen pada susah. Jadi gini loh. Jadi kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen speak up-nya? Karena netizennya jadi aneh. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bank Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin bekas dulu kegiatan apalah perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh. Jadi kan saya tuh jadi melihat pemandangan menjadi aneh. Buat kontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. Mentalnya ke seolah-olah dia pengen menguasai tanah itu gitu. Siapa? Komentar dari netizen yang Ya iya karena salah kan. Gini Bu, gini.
Ibu tahu nggak biaya recovery banjir? Kita emang nggak pengen nguasain tanah itu kok Pak. Jadinya harus meluruskan gitu. Dia kan ngomongnya cuma minta keadilan aja. Ya kita tanah. Iya tanah-tanah negara ya harus. Saya tuh turun ke sana. Kalau gini loh, kalau kebijakan bupatinya nggak ada penggantian loh Bu. Iya, emang. Saya ini karena faktor kemanusiaan aja. Jadi faktor kemanusiaannya adalah saya tidak akan membantu orang yang digusur karena menggunakan tanah negara. Saya tidak mau bantu karena itu salah. Saya bantu orang yang hari ini tidak punya uang untuk bayar kontrakan. Gitu loh. Tapi saya tidak akan bantu orang juga yang bayar kontrakan gak punya, tapi speak up pengen ada wisuda, pengen ada perpisahan, gimana? Kalau wisudanya kan dia cuma istilahnya ngomong ini aja tuh bahasa pengantar. Intinya dia pengantar untuk menyampaikan isi istilahnya hatinya bukan yang itu yang dituju diomongin. pada pengusuran itu mungkin. Iya, maksud saya gini, bahwa kita menghargai pernyataan setiap orang. Pendapat saya juga mengetahui banyak anak-anak Jawa Barat yang kecewa pada saya. Apakah saya siap dibully? Nggak apa-apa. Sebagai orang, saya ini kan orang tua nih. Ini orang tua, anaknya ini pengennya tidur-tiduran, pengennya motor-motoran, pengennya minum-minum, pengennya pulang malam. Orang tuanya ngenasehatin, ya anaknya pasti marah. Nah, kemudian, tapi kalau saya sebagai orang tua dibiarin, besoknya kena motor, tabrakan, korban minuman keras, korban narkoba, gak lulus sekolah, kemudian jadi pengangguran. Lah saya nanti bertanggung jawab, nanti anaknya itu sama saya. Dulu bapak kenapa sama saya tidak mengarahkan? Nah sekarang saya melatih. Misalnya begini, saya meminta yang jaraknya dekat ke rumahnya berjalan kaki. Apa sih yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini adalah anak-anak muda sekarang kakinya rapuh. Kenapa? Makanannya fast food, tidak pernah gerak, sehingga kakinya gerak sedikit, keseleo dan patah. Ya setuju sih teman-teman ya. Kalau saya pribadi, ya mending Kang Deddy Mulyadi itu nggak usah memberikan bantuan kepada orang-orang yang mereka itu sombong teman-teman. Ya sudah mah miskin, sombong lagi, ya ngeyel lagi, ya terhadap perkara-perkara yang memang jelas-jelas sudah salah. Ya, kalau kita melihat ya kemarin, kalau kita masih mengingat ya video cuplikan ya perdebatan antara seorang remaja itu dengan sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya Allah, saya pribadi ini nggak habis pikir, kok bisa-bisanya gitu loh ya aura cinta ini ya remaja ini itu bisa dengan tebel mukanya mengatakan seperti itu, yang membuat sebuah narasi-narasi ya yang mungkin bagi orang itu dirasa keren kali ya. Padahal kalau kita yang mendengarnya, waduh, sangat-sangat tidak berbobot teman-teman. Ya, kemudian kita mendengar bantahan-bantahan yang disampaikan oleh seorang Kang Deddy Mulyadi itu sangat luar biasa. Ya, mematahkan seluruh argumen yang disampaikan oleh remaja itu. Ya, protes, koar-koar, kritik Kang Deddy Mulyadi dengan lantangnya, dengan kerasnya di sosial media. Dia upload videonya, viral tuh. Ya, katanya nggak adil, Kang Deddy Mulyadi nggak adil. Ya saya dibongkar rumah saya, dibongkar. Ya, saya masyarakat kecil, saya orang miskin dibongkar rumah saya dan lain sebagainya. Tetapi di saat bersamaan justru orang tersebut, remaja tersebut membela mati-matian adanya ya kegiatan study tour. Ya, ini kan kontradiksi teman-teman. Ya di sisi lain dia mengaku orang yang kekurangan ekonomi, di saat bersamaan dia justru menginginkan kegiatan-kegiatan ya study tour yang notabene di situ mengeluarkan biaya nggak sedikit. Ya. Kemudian juga sempat ditanya, ya berapa biaya kamu waktu wisuda? Dijawablah 1 juta doang. Nah, ini yang membuat netizen ini makin geram, ya, membuat netizen ini makin geram, ya, dan ya memberi sebuah stempel kepada orang tersebut, kepada remaja ini, ya adalah seorang miskin yang sombong, ya, sudah mah pas-pasan, ya gaya hidup juga, ya hedon dan sombong, waduh. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi teman-teman. Ya. Dan seperti biasa bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Ya, silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.